Shalom buat semuanya. Dan sekali lagi kita memasuki bulan Desember. Selamat Natal buat semuanya. Siapapun saudara merayakan atau tidak, maka Desember identik saudara dengan Natal. Dan seringkali kita begitu merasakan suasana yang berbeda, liburan, kemudian kita bersama keluarga. Dan khusus untuk Natal kali ini, saya mau berkata, biarlah kita merenungkan reaksi keluarga Natal. Saudara, ada sesuatu yang ajaib peristiwa Natal. Peristiwa Natal adalah peristiwa keluarga. Peristiwa Natal adalah sebuah perjalanan cinta. Peristiwa Natal adalah peristiwa di mana melibatkan ayah, ibu, dan anak. Mari kita belajar. Saudara, kita melihat apa yang menjadi reaksi ayah. Beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ibunya Maria bertunangan dengan Yusuf. Tetapi sebelum menikah, ternyata Maria sudah mengandung. Yusuf tidak tahu bahwa Maria mengandung karena kuasa Roh Allah. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Jadi dia memutuskan untuk pergi dengan diam-diam supaya Maria tidak mendapat malu. Tapi sementara Yusuf menimbang ini, Yusuf membawa dalam doa, dia bermimpi. Seorang malaikat Tuhan berkata, Yusuf, keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi karena kuasa Allah. Yusuf terbangun, ia berbuat seperti yang Tuhan suruhkan. Saudara bayangkan kalau saudara ada di sisi Yusuf. Saudara melihat sesuatu peristiwa yang memukul hati. Saudara melihat istri yang seolah-olah selingkuh. Saudara, Yusuf bisa marah. Yusuf bisa kecewa. Yusuf bisa mengusir. Dia bisa bertengkar dengan Maria. Tetapi yang pertama, saudara, Alkitab berkata, Yusuf diam dan mendoakan. Saya berdoa apapun yang terjadi. Mungkin bapak-bapak melihat tingkah laku istri. Atau bapak-bapak melihat keadaan anak kita. Bapak-bapak menghadapi masalah di dalam keluarga. Seringkali jangan bereaksi dengan sangat cepat. Dengan kemarahan, ketakutan, kemudian kecewa, berontak, perpecahan. Tapi mari kita bawa itu dengan tenang. Diam bukan bicara, tidak bicara. Tetapi diam adalah ketenangan di dalam. Bawa itu di dalam doa. Saudara, yang kedua, sikap yang luar biasa dari Yusuf. Dikatakan Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Dan dia tidak mau Maria malu. Saudara, ada banyak orang tidak peduli menegur anaknya di depan umum. Tidak peduli ribut dengan istrinya. Tidak peduli melukai hati. Saudara, tetapi Yusuf memilih untuk tidak melukai hati Maria. Bahkan tidak membuat malu. Dia, saudara, sungguh-sungguh menjaga sebuah hubungan. Bisakah kita bapak-bapak di dalam keadaan Natal untuk memulihkan hubungan? Mari berkata I love you. Berterima kasihlah. Katakan betapa engkau bangga dengan anakmu. Peluk anakmu. Jangan biarkan anakmu, saudara, merasakan ada sebuah jarak yang jauh. Mari pegang pundak anakmu dan berkata, nah, engkau begitu luar biasa. Mari cium anak-anakmu sehingga mereka merasakan kecupan cinta yang membawa mereka punya semangat dan punya gairah. Supaya mereka tidak tertipu dengan orang lain. Mereka tidak lebih dekat dengan orang lain. Tetapi tempat di hati mereka diisi oleh ayah mereka. Sebagai teladan, sebagai panutan, sebagai seseorang yang selalu melindungi mereka. Saudara, dan yang ketiga, Yusuf melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia tidak bisa mengerti dengan nalarnya, tetapi dia berkata, oke, kalau Tuhan bilang ini anak daripada Roh Kudus, oke, saya akan melindungi Maria. Bisakah saudara taat ketika Tuhan suruh kita melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak suka? Ketika Tuhan suruh kita deklarasi, ketika Tuhan suruh kita berperang, ketika Tuhan suruh kita mengurapi rumah, ketika Tuhan suruh kita bersaksi, bisakah kita melakukan apa yang Tuhan suruh? Kalau kita melakukan seperti yang Tuhan suruh, bapak-bapak berfungsi di Natal ini memulihkan hubungan,
mengayomi, melindungi, memberikan sukacita, menjadi teladan, maka Natal akan menjadi sumber kekuatan dan pemulihan. Tetapi kita mau belajar reaksi Maria. Saudara, hari itu tiba-tiba Maria didatangi seorang malaikat. Saudara, dan Maria dikatakan akan mengandung. Maria berkata, bagaimana mungkin? Saudara, dia tetap tidak mengerti. Tetapi jawab Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ibu-ibu, Natal adalah memberi teladan. Bagaimana ibu-ibu bersikap sebagai hamba Tuhan. Saudara, kalau kita berlaku sebagai hamba Tuhan, apakah kita marah-marah? Apakah kita, saudara, berdandan dengan menor? Apakah kita pakai baju dengan senonoh? Apakah kita, saudara, akan memakai uang kita, saudara, untuk berbelanja barang-barang mahal yang tidak berguna? Apakah kita akan pakai waktu kita dan habiskan untuk ngobrol, saudara, untuk nonton film yang tidak bermakna? Sekali lagi, bagaimana sikap kita sebagai hamba? Apakah kita menyediakan makanan yang terbaik buat anak-anak kita? Apakah kita membereskan rumah? Apakah kita membuat suami kita pulang dan bersuka cita? Apakah kita selalu menyambut anak-anak kita dengan ramah? Apakah kita melihat anak kita pulang mungkin dengan wajah yang kusut, membanting pintu, dan kita merangkulnya, menyediakan minuman dan berkata, "Nak, tenang saja, nanti juga akan menjadi baik. Pokoknya kalau kamu siap, Mama ada di sini buat dengar ceritamu." Apakah kita berlaku sebagai hamba? Atau kita lebih suka dilayani? Apa kita lebih suka, saudara, untuk menghakimi orang lain? Apakah kita ada pada waktu orang-orang membutuhkan? Apakah kita juga berdiri di hadapan Tuhan sebagai hamba? Mendoakan seisi rumah. Bangun lebih pagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita? Apakah kita memberi fondasi yang benar sehingga anak-anak kita dari kecil bisa melayani? Saudara, ini adalah sebuah reaksi bahwa hidup kita adalah hidup sebagai hamba Tuhan. Dan kalau setiap istri hidup sebagai hamba Tuhan, maka kita sekali lagi akan melihat keluarga-keluarga yang sangat indah, romantis, menyenangkan. Bahkan ada sebuah statement, istri yang baik membuat seluruh keluarga bahagia. Tetapi istri yang tidak bijak, istri yang sangat-sangat cerewet, membuat seluruh keluarga seperti ada di neraka. Saudara, berlakulah. Mari kita istri-istri, mari kita ibu-ibu, berlakulah sebagai hamba Tuhan. Caramu bicara, caramu bersikap, caramu memakai uang, berlakulah sebagai hamba Tuhan. Saudara, yang ketiga adalah reaksi anak. Saudara, Yesus dikatakan menaruh pikiran dan perasaannya. Dan dia menganggap semua kesetaraan ditinggalkan, dikosongkan dirinya. Dan mengambil rupa untuk menjadi seorang manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Anak-anak seringkali diminta untuk satu saja, taat. Tetapi ini sangat susah. Seringkali kita merasa kita lebih pandai. Dan saya akui semua generasi milenial, generasi yang muda selalu akan lebih sangat-sangat canggih untuk mengerti tentang teknologi. Mereka sangat banyak informasi. Bahkan informasi yang orang tua seringkali tidak pernah tahu. Soal kesehatan, soal memasak, soal hidup, soal perkembangan zaman. Mereka akan tahu dari A sampai Z. Saudara, dan ini seringkali membuat mereka merasa lebih pandai, lebih tahu, lebih hebat, dan tidak membutuhkan orang tua. Tapi saya mau berkata, seberapapun engkau tahu informasi, antara informasi dan engkau melewati kehidupan adalah sesuatu yang berbeda. Antara engkau tahu banyak, tetapi engkau sudah melakukan banyak, adalah sesuatu yang berbeda. Biar bagaimana orang tua
tuamu punya kebijaksanaan karena waktu. Biar bagaimanapun orang tuamu berkorban banyak di hari-hari Natal, bisakah kita mengambil waktu untuk mereka? Menyediakan hormat kita, cinta kita, bahkan pengertian kita. Bisakah kita sekali-kali di hari-hari Natal untuk sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh menyenangkan mereka? Pada waktu engkau kecil, pada waktu kita semua kecil, orang tua kita ada, mulai dari menggendong, memberi makan, menemani, sampai bertanggung jawab untuk semua biaya. Dan hari-hari ini mungkin ada banyak anak-anak dan engkau melupakan orang tuamu. Engkau tidak pernah sungguh-sungguh menggendong mereka. Engkau tidak sungguh-sungguh membahagiakan mereka. Engkau tidak sungguh-sungguh punya waktu bahkan untuk mendengarkan. Dan tahukah saudara berapa banyak orang tua di malam Natal yang menunggu untuk bersama dengan anak-anak. Hanya sekedar karena mereka sangat menyintai. Dan hari ini, di hari Natal, mari kita ambil waktu. Karena Natal adalah pemulihan keluarga. Natal adalah unity. Natal adalah sukacita. Natal adalah cinta. Anugerah Tuhan, salam Natal buat kita semuanya.